Halo pendengar, kali ini saya akan melanjutkan cerita mistis saya sewaktu SMA. Bagi kalian yang baru bergabung, saya harap kalian mendengar cerita part 1 di episode sebelumnya, supaya kalian bisa mengenal saya, kegiatan saya, dan tata letak sekolah SMA saya. Di episode kali ini masih ada kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler saya. Ekstrakurikuler saya ini memang cukup eksis di sekolah. Jadi, tak heran kalau kami mempunyai banyak agenda kegiatan yang harus dipersiapkan dan tak jarang pula kami harus menginap di sekolah semalaman. Ada kalanya kami menginap beramai-ramai, dan ada kalanya juga kami harus menginap hanya dengan beberapa orang saja. Seperti cerita kali ini. Waktu itu tepat tanggal 16 Agustus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami sebagai anggota Paskibra sekolah mempunyai tanggung jawab besar mensukseskan acara upacara pengibaran bendera merah putih di sekolah. Karena hari itu adalah hari terakhir latihan untuk pengibaran, maka kami latihan full dari pagi hingga malam. Semua berjalan normal-normal saja, tidak ada keanehan atau sesuatu yang janggal. Hingga akhirnya sore pun tiba. Matahari mulai redup. Siswa lain mulai pulang satu persatu. Tapi kami semua masih sibuk dengan kegiatan kami. Acara berlangsung hingga malam tiba. Mungkin sekitar jam 9 malam acara selesai. Dan kami mulai pulang satu persatu. Namun tidak dengan saya dan 4 teman saya lainnya. Kami harus menginap malam itu karena kami mendapat tugas untuk mempersiapkan dan memastikan lapangan yang akan dipakai acara sudah steril dan siap untuk acara pengibaran besok. Saat itu, kami memutuskan untuk tidur di aula depan yang berada dekat ruang TU sekolah. Aula itu cukup luas, mungkin seluas 2 ruang kelas. Ruangan berbentuk persegi tanpa sekat itu terasa sangat luas untuk kami berlima. Kami memutuskan tidur di sana karena ruangan yang kami rasa cukup aman dan nyaman hanya di ruangan ini. Meskipun kami harus berhadapan langsung dengan 2 pohon besar tepat di depan aula tersebut. Malam semakin larut, membuat kami semakin mengantuk. Saya bertanya kepada yang lainnya, kita mau siapin lapangan jam berapa nih? Jam 2-an aja deh, kan lumayan kita bisa tidur dulu sebentar, jawab salah satu dari kami. Kami masih asik mengobrol di dalam aula, hingga tak terasa jam mulai menunjuk ke angka 11. Kami semakin mengantuk, namun Sandi, salah satu dari kami ingin buang air kecil. Oi, gue pengen kencing nih. Temenin gue dulu yuk, takut gue sendirian. Si Dede pun ikut-ikutan. Iya nih, gue juga kebelet. Yuk bareng gue. Gue juga ikut deh. Mending kita semua kencing dulu, biar ntar gak pakai ke toilet lagi, jawab saya. Akhirnya kami berlima pun beranjak dari aula menuju ke toilet. Di sekolah kami terdapat 3 lokasi toilet siswa. 2 diantaranya berada dekat aula dan 1 lagi toilet tua berada dekat lapangan dalam sekolah. Jarak dari aula ke toilet yang kami tuju memang tidak terlalu jauh. Kondisi toilet saat itu gelap. Hanya lampu lorong depan toilet saja yang menyala. Kami pun buang air kecil bergantian
karena harus masuk ke bilik-bilik toilet. "Oi, tungguin gue ya, jangan ninggalin." Kami saling bersautan. Hingga kami selesai semua, tidak ada keanehan yang terjadi di toilet. Kami pun mulai beranjak dari toilet. Namun, baru beberapa langkah dari toilet, entah iseng atau apa, saya tiba-tiba kepikiran. Kita jalan-jalan dulu yuk ke kelas-kelas. Kali aja nemu yang aneh-aneh." Aneh-aneh yang saya maksud di sini adalah penampakan atau suara-suara dari makhluk halus. Ada yang bawa HP nggak? Rekam pakai HP aja, biar kayak paranormal activity." "Gue bawa HP nih," Dede menjawab sambil mengeluarkan handphone berkamera. "Nah, bagus tuh. Yulah kita jalan." Saya mulai mengomandoi. Memang ide ini terlalu gila dan bodoh. Kami yang jumlahnya ganjil di sekolah tengah malam menantang makhluk penunggu sekolah. Sudahlah. Penyesalan memang datang belakangan. Kami berlima melangkah berbarengan ke arah ruang kelas 2 yang ada di bagian dalam sekolah. Kami menyusuri lorong-lorong, ruang kelas yang gelap di sebelah kiri, dan tiang-tiang kayu penyangga di sebelah kanan. Persis mirip koridor rumah sakit. Jendela ruang kelas yang agak rendah membuat kami bisa melihat isi dalam kelas. Kami berjalan sambil merekam suasana ruang kelas satu persatu dari luar jendela kelas. Satu kelas, dua kelas, hingga kelas kelima, tak ada penampakan atau keanehan lain yang kami cari. Hingga Dede pun menyerah. Udah deh, kita tidur aja. Udah jam 12 lewat nih. Nggak ada apa-apaan juga. "Ya udah yuk, balik lagi." Kami menjawab berbarengan. Tiba lagi di aula. Kami pun perlahan mulai terlelap. Hingga pada jam 2 malam, salah satu alarm dari kami berbunyi. Kami pun sontak terbangun. Kami saling membangunkan satu sama lain, dan kami siap untuk mempersiapkan lapangan upacara. Kami berjalan sambil sedikit mengantuk, hingga tiba di lapangan upacara bagian dalam sekolah. Suasana saat itu gelap. Hanya temaram lampu dari lorong kelas saja yang menerangi. Ada satu tiang listrik dengan lampu bohlam kuning di lapangan itu, yang biasanya selalu menyala. Tapi malam itu tidak menyala. Kami mulai dari memberikan tanda untuk barisan peserta upacara dengan menggunakan tali. Karena lapangan itu cukup luas, maka kami pecah jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Karena kami berlima, alhasil saya kebagian sendirian. Posisi saya saat itu berada di pinggir lapangan, dan 4 teman saya lainnya berada di tengah lapangan dan depan lab biologi. Tempat saya saat itu lumayan gelap. Sebelah kanan saya toilet tua. Sebelah kiri saya ruang kelas 2, dan di depan ruang kelas itu ada pohon jambu air. Saya duduk sambil menyiapkan tali. Suasana yang tadinya hening, sayup-sayup mulai terdengar suara gemericik air. Seperti keran baru dibuka. Suara itu datang dari toilet tua sebelah kanan saya. Padahal toilet itu sangat gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Lagi pula, gak mungkin ada orang di dalam, karena hanya kami berlima di sana.
Saya mulai merinding. Saya tarik nafas, berusaha untuk bersikap biasa saja. Saya mulai fokus ke tali. Sekitar 5 menit kemudian, air dari keran tadi berhenti. Seperti ada yang mematikan keran tersebut. Entah kenapa setiap ada sesuatu yang janggal seperti itu, saya selalu penasaran. Saya tengok ke arah toilet tersebut, tapi tak ada orang ataupun lampu yang menyala. Semakin merindinglah saya. Ditambah lagi, posisi saya yang sendirian di sana. Saya kembali berusaha untuk tenang. Hembusan angin malam mulai kencang. Dahan-dahan pohon ikut bergoyang terkena hembusan angin malam. Begitupun pohon jambu air di sebelah kiri saya. Bunyi gesekan ranting di pohon jambu air itu membuat saya penasaran. Namun, saya berusaha tidak menengok ke arah kiri saya, karena saya takut membayangkan kalau ada sesuatu di pohon itu. Beberapa saat kemudian, gangguan pun datang lagi. Saya mendengar suara kaca kelas diketuk-ketuk. Tak, tak, tak. Suaranya bukan seperti jari yang mengetuk, namun seperti suara koin diketuk-ketukan ke kaca. Suara itu berasal dari ruang kelas sebelah kiri saya. Saya merinding dan penasaran. Saya tengok ke sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Bayangan pun tidak ada. Tapi anehnya ketika saya tengok ke sumber suara, suara itu seketika hilang. Paling ada burung yang matuk-matuk. Saya berbicara dalam hati. Meskipun saya sadar tidak mungkin ada burung dini hari seperti itu. Saya lanjutkan kembali tugas saya. Jeda beberapa detik kemudian, suara itu muncul kembali. Tak, tak, tak. Saya tengok lagi kelas tersebut. Suara itu hilang lagi. Saya tengok agak lama dengan maksud siapa tahu nanti muncul lagi suaranya. Tapi nihil. Selama saya menghadap ke kelas itu, suara itu hilang. Sepi. Setelah saya pastikan suara itu tidak akan muncul kembali, saya lanjutkan lagi tugas membereskan tali. Tapi saat itu juga, suara itu muncul lagi. Entah dia meledek atau mengajak bercanda. Tapi saat itu saya benar-benar takut. Saya tidak mau menoleh lagi ke arah kelas itu, karena saya takut ketika saya menoleh untuk yang ketiga kalinya, malah muncul sosok makhluk gaib. Saya refleks bangun dari posisi duduk saya dan berjalan ke arah teman-teman saya. Setelah itu, saya tidak mau sendirian lagi. Namun, cerita kejadian malam itu tidak saya ceritakan ke teman-teman saya, dengan maksud supaya yang lain tidak takut juga. Gangguan malam itu selesai sampai di situ. Namun, setelah beberapa hari kemudian, saya tiba-tiba teringat kejadian ketika saya kelas 1 SMA. Saya dan teman-teman lainnya menginap di kelas yang kacanya diketuk itu. Saya ingat betul, senior saya ada yang bilang, "Cepetan tidur, di sini kelasnya serem. Kadang ada yang suka ngetok-ngetok kaca." Waktu itu, saya berpikir itu cuma akal-akalan para senior, supaya juniornya cepat tidur. Namun kejadian yang barusan saya alami itu terjadi di kelas 3. Itu berarti cerita 2 tahun sebelumnya yang dibilang senior saya itu jadi kenyataan. Dan saya pun sadar, mungkin kejadian malam itu adalah kesalahan saya yang mengajak teman-teman saya untuk mencari makhluk penunggu sekolah. Mungkin bagi makhluk itu,
Saya seperti menantang mereka. Itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua, supaya tidak bersikap sombong dimanapun kita berada. Sekian cerita part 2 ini. Sebenarnya, masih ada beberapa kejadian mistis lainnya yang dialami beberapa teman saya di sekolah SMA itu. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya cerita mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.